Assalamualaikum. Gini Kang, saya mau bertanya. Kalau secara umum makna bismillah tentu saja banyak yang sudah tahu. Nah, saya mau bertanya makna spesifiknya secara pandang hakikat. Memang selama ini saya sendiri juga belum pernah mendengarkan yang mengupas bismillah secara spesifik. Di dalam kitab suci Al-Quran, bismillah itu kan sebetulnya ayat yang pertama di surat Al-Fatihah. Dan memang benar kalau cuma hanya sebatas dibaca tanpa dimengerti, maka ya akan selamanya tidak akan pernah mengerti. Ini sebenarnya mendasar sekali sih. Karena di dalam Al-Quran sendiri bismillah selalu harus dikedepankan. Karena apapun yang kita lakukan sebisa mungkin harus memakai bismillahirrohmanirrohim itu sendiri. Sebetulnya ya agak ekstrim ini Pak Yasin. Jadi sebetulnya agak ekstrim sekali karena mengingat bismillah itu jarang, bahkan belum ada selama ini yang mengupas bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim itu dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi segala apa yang dilakukan oleh manusia khususnya muslim dianjurkan untuk membaca itu. Jadi gerak-geriknya atau iksan di dalam kesehariannya harus bismillahirrohmanirrohim. Nah, seperti biasanya untuk memahami bismillahirrohmanirrohim itu kita harus tahu makna baku daripada Rohman Rohim itu sendiri. Jadi Rohman Ar-Rohim itu kan artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau masalah kasih dan sayang, saya kira penjenengan sudah memahami apa itu kasih, apa itu sayang. Nah, yang jadi permasalahan ini, kenapa di dalam masyarakat secara umum ini kadangkala salah memahami tentang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu. Artinya di dalam implementasi di kehidupan sehari-harinya itu tidak mengena atau tidak pas kalau didasari kalimat bismillahirrohmanirrohim itu sendiri, karena tidak mengerti mahanya. Jadi maha itu apa sih sebetulnya maha itu? Nah, kalau sudah mengerti tentang maha ini, insya Allah akan mengerti juga bila mana apa yang kita lakukan semuanya berdasarkan atau atas nama atau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayo sekarang kita harus tahu dulu moho dulu ya. Kalau nggak tahu mohonya ini yang repot. Mengartikan sesuatu kata ini ada satu kata yang tidak bisa atau belum bisa paham ya, maka tidak akan bisa paham untuk kelengkapan atau untuk melengkapi sebuah makna. Nah, yang beredar secara umum, maha itu banyak diartikan saking. Jadi kalau dibilang maha besar, saking besarnya. Karena wong Jawa nek maha besar iki lho, maha gede lho, gedene iki yo kayak sepiro. Nah, ini yang apa namanya itu yang seringkali diucapkan orang-orang umum yang kadang-kala membuat arti yang diucapkan itu tidak pas atau tidak sesuai dengan yang diucapkannya itu sendiri. Ada yang katanya Allah itu maha suci. Kalau maha itu artinya saking atau sangat, jadi Allah sangat suci atau saking sucinya. Nah, terus sucinya itu loh kayak apa? Nah, ini jadi arti-arti yang seperti itu di masyarakat kita itu sudah tidak begitu dipikirkan atau tidak begitu dipedulikan tentang arti kata maha.
Jadi maha sebetulnya artinya, maha itu dari bahasa Jawi kuno. Jadi bisa dikatakan bahasa Sanskrit kuno. Jadi maha itu dari moho sebetulnya itu. Jadi dari mo dan ho. Karena kebetulan termasuk Indonesia, termasuk Malaysia, juga termasuk Arab Saudi, itu termasuk Asia, maka sedikit banyak ada kesamaan-kesamaan karena masih dalam rumpun bahasa Asia. Jadi kembali ke soal moho itu tadi. Jadi moho itu sebetulnya mo dari ho, atau di bahasa Indonesia kan jadi maha. Mo itu aslinya manunggal atau menyatu. Ho itu hidup. Nah ini harus digarisbawahi. Jadi mo itu manunggal, ho itu hidup. Makanya kalau ho itu kan dialek Jawa, ho hidup. Kalau pakai dialek yang berbahasa Arab, ho tidak ada, adanya hu. Kalau Cina tidak ho atau hu, tapi hiu. Makanya ho, hu, hiu itu artinya hidup. Makanya sering saya lihat saudara kita yang etnik Cina di Indonesia ini, atau paling yang dekat di sekitar kita ini, menyebut dupo itu dengan hiu. Karena untuk apa? Untuk ritual, merituali hidupnya sendiri agar apa yang diinginkan itu terkabulkan oleh Tuhan yang mereka yakini masing-masing. Jadi intinya bahwa moho itu menyatu di dalam hidup. Lah, menyatu di dalam hidup siapa? Moho itu. Moho itu menyatu di dalam hidupnya makhluk Allah. Moho itu menyatu di dalam diri manusia juga, diri kita ini loh. Jadi sebetulnya moho itu menyatu di dalam hidup. Jadi artinya begini, artinya ketika kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, yang harus kita satukan di dalam hidup kita, khususnya ketika mau melakukan sesuatu itu, harus dengan atau harus berlandaskan sifat-sifat yang dimiliki Allah Azza wa Jalla, yang selalu mengedepankan kasih dan sayang. Nah, artinya seperti itu. Jadi itu sebetulnya terapan yang harus kita lakukan, bukan hanya ucapan. Nah, kalau hanya ucapan, anak kecil yang baru bisa ngomong bisa. Tapi nanti dulu. Bagaimana implementasinya itu, bagaimana dari ucapan itu sendiri. Karena akan berbahaya ketika ucapan tidak sama dengan tindakan, ini masuk ranahnya munafik. Tapi tidak dirasa, sudah masuk ranahnya munafik, enggak dirasa pula. Bagaimana bisa memperbaiki hal yang belum benar? Ya karena itu Kang, makanya saya bertanya masalah bismillah secara spesifik. Karena saya banyak melihat banyak orang yang melakukan wirid bismillah, tapi tingkah lakunya sehari-hari kurang pas sama apa yang diamalkan. Bahkan banyak yang suka bertengkar sesama umat. Ya mudah-mudahan perbincangan ini setidaknya bisa bermanfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan pula siapapun yang ikut mendengarkannya bisa mengambil manfaat dan fadilah dari apa yang saya sampaikan ini tadi. Amin amin ya Allah. Memang seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau semua sudah didasari Bismillahirrohmanirrohim, tapi kenapa pada kenyataannya di masyarakat kita ini kontradiksi dengan apa yang mereka niatkan atau mereka ucapkan? Nah, ini sebetulnya ketidakmengertian tentang apa yang mereka ucapkan, khususnya tentang Bismillah itu tadi. Nah, kembali, mari kita kupas lagi satu-satu. Jadi Bismillahirrohmanirrohim itu
kalau kita pikir dengan akal sehat adalah sebuah ungkapan atau sebuah ucapan yang seharusnya karena itu moho menyatu harus disatukan di dalam hidup kita, maka itu kan akan menjadi sebuah tindakan. Nah, tindakan itu adalah hal yang harus kita miliki ketika kita ingin benar-benar memahami Bismillahirrahmanirrahim yang tidak hanya ucapan. Ya Kang, menarik sekali. Maka dalam hal ini kita harus mengerti bagaimana sih sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim untuk menerapkan dalam diri kita ini. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya tidak hanya boleh diketahui saja, artinya harus memang benar-benar bisa memahami dan melaksanakan juga apa yang dimaui atau apa yang dimaksud dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau hanya tahu, kalau hanya tahu dan bisa mengucapkan saja kan sudah banyak. Pokok nggak bisu, kan bisa mengucapkan melalui bibir. Anak kecil yang baru bisa ngomong juga bisa, dan kebanyakan juga anak-anak kecil itu seringkali Bismillah itu termasuk awal-awal kata-kata yang diajarkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Itu sebetulnya sangat amat luar biasa bagusnya. Akan lebih bagus lagi bila mana pelaksanaan Bismillahirrahmanirrahim itu juga betul-betul ditanamkan ke anak. Tapi sayangnya karena keterbatasan pengetahuan sehingga yang terbaik atau yang lebih baik dari sekedar memberikan pengertian atau memberikan contoh segala sesuatu bila mana ingin dikerjakan harus diawali dengan Bismillah ini, maka kebanyakan masyarakat, khususnya masyarakat atau saudara muslim kita itu tidak mengerti untuk yang terbaik tentang Bismillahirrahmanirrahim itu tadi. Nah, intisarinya kalau hanya tahu dan bisa mengucapkan itu sangat amat gampang. Tapi jika kita teliti lagi bagaimana kita bisa memiliki Bismillahirrahmanirrahim itu, artinya kita bisa memiliki sifat kasih sayang itu sendiri. Jadi kan beda antara tahu dan memiliki. Kalau hanya tahu, ya ini kalau hanya tahu, masa mau beli, misalkan mau beli kopi atau mau beli gula, Pak saya mau beli gula, dengan saya tahu uang 100.000 itu warnanya merah, gambarnya Soekarno-Hatta. Nah ini kan jadi lucu, dari bahan candaan wong hanya tahu saja kok mau beli gula. Beda dengan memiliki. Nah kalau sudah memiliki ini tentu akan bisa mendapatkan apa yang kita mau. Oke Kang, ini semakin malam semakin menarik sekali. Dan saya juga ingin bertanya lagi, bagaimana caranya, contohnya saja saya, bagaimana caranya saya bisa memiliki Bismillah itu? Kenapa saya nyeruput kopi dulu? Karena yang mau saya sampaikan ini agak ekstrim. Jadi bisa memunculkan isu-isu yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Karena apa? Karena tujuan ini tidak ada tujuan saya untuk menyudutkan atau memberi sindiran dan segala macam, tidak. Karena ini saya anggap sharing atau tukar pikiran, Pak Yasin. Namun demikian, ya bila mana nanti ada kata-kata yang mungkin tidak cocok dengan pikiran dan rasanya jenengan, nah jadi ya mohon dimaklumi. Apalagi yang mungkin apa yang kita bincangkan ini ada pihak lain atau ada orang lain yang ikut mendengarkan dan ikut mikir dengan pikiran kita ini, dengan perbincangan kita ini. Ya syukur alhamdulillah bila mana
mereka yang ikut mendengarkan dapat manfaat atau dapat fadilah dari apa yang akan saya sampaikan ini. Amin. Siap. Nah, pertanyaan jenengan tadi, untuk memiliki Bismillahirrahmanirrahim itu terus kayak apa? Karena selama ini hanya tahu, seringkali diucapkan tapi belum memiliki Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam pembelajaran hakikat, untuk memiliki Bismillahirrahmanirrahim itu tidak hanya mengucapkannya saja, tapi harus tembus ke dalam amal perbuatan kita. Nah, ini untuk memilikinya seperti itu. Ini artinya kayak apa? Ketika kita ingin memilikinya, artinya kita harus melakukan apa? Melakukan hal-hal yang berbau kasih dan berbau sayang. Nah, kemudian kalau muncul pertanyaan, loh, terus bagaimana caranya kita itu bisa memiliki kasih sayang itu yang diterapkan di dalam hidup kita ini? Nah, ini juga ada beberapa teman-teman yang menanyakan. Nah, ini sudah semakin masuk ke dalam masuk ke dalam inti daripada welas asih kalau orang Jawa bilang, atau kasih sayang itu sendiri. Nah, intinya ketika kita ingin memiliki, ada dua syarat sebetulnya yang harus kita hadirkan atau harus kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari itu. Yaitu, satu, kita harus selalu punya rasa sayang kepada semua manusia sesuai dengan kemampuan kita. Kita juga harus punya rasa kasih kepada sesama manusia. Nah, misalkan begini, kita melihat ada saudara kita sesama manusia yang kekurangan, mungkin kelaparan, nggak punya makanan. Nah, tanpa pikir panjang dan dengan ikhlas kita membantu, karena kita punya kemampuan untuk membantunya. Nah, ini loh salah satu tata cara bagaimana kita pada suatu ketika akan benar-benar memiliki rasa kasih sayang itu yang akan menyatu di dalam sifat dan pelaksanaan hidup diri kita sendiri itu. Nah, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua ini cukup nyentrik, karena ini sebetulnya beberapa agama yang ada di Indonesia ini dan beberapa kawruh atau pengertian suku asli pribumi di Indonesia ini, khususnya di Jawa juga sudah banyak yang mengajarkan sebetulnya, yaitu kita harus juga punya rasa kasih dan sayang terhadap sesama hidup. Jadi yang pertama, kita harus punya rasa kasih dan sayang kepada sesama manusia. Nah, kemudian yang kedua, syarat kedua untuk memiliki Bismillahirrahmanirrahim yang sebenarnya, nah, kita harus memiliki rasa kasih dan sayang kepada sesama hidup. Oke Kang, saya sangat berterima kasih sekali atas penjelasannya. Semoga saya bisa melakukan apa yang Akang sampaikan kepada saya, dan semoga juga teman-teman ngaji rasa di mana berada bisa memahami apa yang terkandung di dalam video ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sekali Kang, dan saya minta maaf juga saya tidak bisa ngasih apa-apa. Semoga Allah selalu membalas kebaikan Akang.